Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Nuria Sinta. Saya dari kelas Perbankan Syariah 2D. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang teori produksi dalam Islam. Nah, kalian pasti udah nggak asing lagi kan dengar kata produksi. Produksi dapat diartikan penggunaan atau pemanfaatan sumber daya untuk mengubah suatu kondisi menjadi komoditi lain yang berbeda. Nah, contohnya di sini adalah ketika kita memproduksi sebuah baju. Yang awal mulanya itu kan kita dari kain gitu kan. Kain juga bisa dijual sendiri, tapi akan lebih baik lagi, akan lebih indah lagi jika kain itu diolah atau diproduksi dengan menjadi sebuah baju. Nah, baju itu apalagi kalau mengikuti model fashion yang kekinian, pasti banyak remaja-remaja yang berminat akan model baju yang kita buat itu daripada membeli sebuah kain gitu kan. Ada juga lagi contohnya itu padi. Nah, padi itu kan nggak mungkin langsung bisa ke tangan konsumen. Pasti harus melewati dengan pengolahan atau penggilingan untuk menjadi beras terlebih dahulu. Pastikan konsumen yang dicari kan beras, nggak mungkin padi gitu kan. Padi harus melewati pengolahan atau penggilingan untuk menjadi beras. Nah, beras itu tadi baru bisa ke tangan konsumen gitu. Produksi merupakan kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru dengan menggunakan sumber daya alam yang ada sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, di sini ada produksi barang sama produksi jasa. Perbedaannya adalah ketika produksi barang itu kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat atau bentuknya. Kayak tadi yang saya contohkan, produksi barang, kain. Kan kain itu bisa diubah menjadi baju gitu kan, bisa dibuat baju, jadi mengubah sifat sama bentuknya. Kalau produksi jasa itu kegiatan menambah guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya, itu yang produksi jasa. Contohnya ada jasa pengetikan online gitu kan, mau buat makalah ada jasa pengetikan, kita bisa menggunakan jasa tersebut, itu kan tanpa mengubah bentuknya gitu kan. Terus ada lagi tujuan dari produksi. Tujuan produksi ada 5. Yang pertama itu memenuhi keperluan pribadi secara wajar. Yang kedua, memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, memenuhi keperluan masa depan. Yang keempat, memenuhi keperluan generasi yang akan datang. Dan yang kelima, keperluan sosial dan infak di jalan Allah. Begitu. Terus ada juga faktor produksi. Faktor produksi ini ada 2 teori. Teori yang pertama itu teori produksi dengan satu faktor berubah, dan yang kedua ada teori produksi dengan 2 faktor berubah. Teori produksi dengan satu faktor berubah ini diambil pula suatu asumsi dasar mengenai sifat dari fungsi produksi, yaitu fungsi produksi dari semua produksi, di mana semua produsen dianggap tunduk pada suatu hukum yang disebut dengan the law of diminishing return. Hukum ini mengatakan bahwa bila satu macam input ditambah penggunaannya sedangkan input-input lain tetap, maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit input yang ditambahkan tadi mula-mula menaik, tapi kemudian setelah mencapai suatu titik tertentu, pada akhirnya akan menurun juga. Begitu. Terus hakikatnya the law of diminishing return dapat dibedakan menjadi 3 tahap ya teman-teman. Tahap yang pertama, produksi total atau TP mengalami pertambahan yang semakin cepat. Yang kedua,
produksi total pertambahannya semakin lambat. Dan yang ketiga, produksi total pertambahannya semakin lama semakin berkurang, jadi menurun. Yang awalnya itu menaik, semakin lama akan semakin menurun dengan berjalannya waktu begitu. Nah, di sini saya akan menampilkan contoh kurva dengan teori produksi dengan satu faktor berubah. Nah, di sini ada contoh kurva produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal ya teman-teman. Ini ada 3 tahap. Tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Ini disebut garis TP-nya, ini garis AP, dan ini garis MP. Nah, penjelasan dari tahap yang pertama ada penggunaan input X sampai pada tingkat di mana TP cekung ke atas, maka MP menaik, demikian pula AP. Di sini TP ya. TP-nya ini cekung ke atas. Ini garis TP. Cekung ke atas. Nah, MP sama AP-nya juga menaik ini. Ini garis AP, ini garis MP ya. Ini garis AP-nya. Ini juga mengikuti menaik ya. Dan yang kedua, penggunaan X yang menghasilkan TP yang menaik dan cembung ke atas, MP menurun. Tahap keduanya ini, TP-nya ini menaik. Menaikkan cembung ke atas, tetapi MP-nya di sini menurun. Ini MP ya. MP-nya ini menurun. Terus untuk tahap yang ketiga, penggunaan X yang menghasilkan TP menurun, maka MP negatif. Nah, di sini TP-nya ini pada tahap 3 ini, TP ini sudah menurun. Nah, MP-nya ini menurun menjadi negatif. Gitu ya. Menurun menjadi negatif. Itu tadi penjelasan kurva dari teori produksi dengan satu faktor berubah. Samakan sama yang hakikat dari hukum the law of diminishing return, yang tahap pertama itu tadi menaik ke atas, yang tahap kedua menurun, dan tahap ketiga semakin berkurang atau menurun, bahkan menjadi negatif gitu kan. Nah, terus ada lagi tadi teori yang kedua, teori produksi dengan dua faktor berubah. Teori produksi ini ada 2 macam. Yang pertama itu kurva isokuen, dan yang kedua itu garis biaya sama atau isokos. Nah, yang pertama kurva isokuen adalah kurva yang menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan satu tingkat produksi tertentu. Terus penjelasan dari garis biaya sama atau disebut isokos adalah kurva yang menggambarkan gabungan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Tadi yang kurva isokuen kan gabungan tenaga kerja. Nah, yang garis biaya sama atau isokos ini gabungan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan biaya tertentu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila saya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.